Okay, well, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hi, good morning everyone. Good morning, ma'am. Hi, Live. Is everything good? Alhamdulillah. Good, alhamdulillah. How about you, ma'am? Good, alhamdulillah. Still fasting? Masih puasa ya? Tadi sahur nggak? Alhamdulillah. Malas bangun. Okay, hari ini kita akan membahas topik yang berbeda dari sebelumnya. So we finish about general English, so then we move to ESP. Yeah. So in previous activity, you have watched, I believe you have watched a video. I have already looked at your answers to the questions. I posted questions about what do you get from the video about ESP, and let me show the result of your answers. Let's discuss it together. We start off with Amala Baidila. What is ESP? So ESP is a program with the aim of improving English communication skills effectively in the professions. A special type of ESP test is EAP. ESP is very useful for getting into real work because some professions require English profiles for their employees. Okay, betul. Let's move to Dwiki Zaking. It's very short. Dwiki Zaking, ESP is English language learning for some specific purposes. There are many kine, apa itu kine? Of ESP, many kinds mungkin ya. Okay. Typo. Zarfan, when ESP tests are developed, they are based on something called a need analysis. Sometimes this can be done through questionnaires, but probably the best way to go about it is to observe real working situations. Betul? The workplace context where ESP tests are commonly used include law and medicine. A special type of ESP test is called EAP or English for Academic Purpose Test. Okay, betul? Ya gitu ya. Jadi basisnya, fondasi dari ESP itu adalah need analysis. Yang tidak di kelas saya TEFL in context sudah bahas ESP ya? Iftikhar, what about you? Have you already discussed about ESP previously in your TEFL in context? Iya, ma'am, tapi baru sebatas overview. Overview, oke. Okay. Di kelas saya kemarin sudah sampai need analysis ya? Masih ingat ya Mbak Tari? Mbak Tari dulu apa? Yes, Need analysisnya di jurusan apa? Nurse. Nursing, oke. Okay. Good. So ini Rifka, for communication in specific situations such as business and medicine. Oh, maksudnya ESP itu untuk communication in specific situations gitu ya. This type of language is called ESP, okay? When ESP tests to develop based on something. Okay. Satu lagi mungkin. Isa Noviana, ESP is the English language used in certain fields. Betul? ESP test is designed to determine the focus area of someone in the world of work. In the workforce mungkin begitu ya. In the world of work. Dalam dunia pekerjaan mungkin begitu ya. ESP test also acts as a scoring system. And final test report can be used to determine the suitability of someone's field of focus in the workforce. We need ESP tests to identify what someone working in specific context actually does in their job. A special type of ESP test is EAP. Okay, itu ya. So saya kira Anda sudah tahu background-nya karena di TEFL in Context sudah pernah membahas tentang ESP. Masih ingat nanti deh setelah ini. What do you remember about ESP from the previous course?
there are differences of word, ma'am. Kayak diction. Go on. For instance, when we talk about interest in general English, it means passion. For business, it means bunga or profit. Another word is tissue. It is network, it is jaringan, dan yang kalau general tissue itu means handkerchief. Gitu, Oke, good. Bagus, Iftihar. Seperti yang mendengarkan penjelasan saya. Saya kalau menerangkan gitu ya. Itu simple secara konkret ya, ISP itu apa sih? Jadi itu apa? Pembelajaran bahasa Inggris, pengajaran bahasa Inggris yang menitik beratkan pada spesifik disiplin. Jadi termnya berbeda-beda. Nanti di post activity Anda sudah saya berikan contoh worksheet dari dua prodi atau dari dua disiplin ilmu, satunya mechanical engineering, satunya agriculture. Nanti Anda bisa amati bagaimana cara mengembangkan materi ajar atau worksheet LKPD, begitu ya bahasa kita, lembar kerja peserta didik LKPD di prodi atau di disiplin ilmu yang berbeda selain bahasa Inggris in general ya. Oke. Sebelum itu kita akan recall begitu. Recall apa sih sebenarnya ISP itu? Karena di meeting awal ini untuk materi ISP saya tidak bisa langsung beranjak ke spesifik topik. Jadi kita recall dulu untuk melihat seberapa jauh pemahaman Anda atau mengingatkan kembali terkait dengan materi yang sudah Anda pernah bahas di kelas sebelumnya. Kalau TEFL in Context membahas secara teori begitu, apa itu ISP? Sebentar saya share screen. Ini ya kita overview. Okay, ESP, it is a separate activity within ELT. What is ELT? English language teaching. English language Okay, good. teaching. Nah, teman-teman harus familiar dengan singkatan-singkatan ini ya. ESP research is an identifiable component of applied linguistic research. Jadi ini bagian dari applied linguistic research. Saya kira masih belum banyak teman-teman di S1 kita yang membahas tentang ESP. Jadi bagus kalau teman-teman nanti yang di kelas TEFL in Context saya kemarin kalau mau memfollow up aktivitas research-nya nanti tesisnya itu diarahkan ke ISP boleh dengan framework yang sudah pernah kita bahas. Jadi itu bisa dilanjutkan, tinggal mungkin dibuat instrumennya aja untuk dikuatkan, gitu ya. Jadi masih limited studies researching about ESP, especially for English Language Education Department in our university. So ESP has developed its own methodology and draws on research from various disciplines in addition to applied linguistics. Jadi ESP ini memberikan warna baru ya terhadap research di area applied linguistics, terutama terkait dengan methodology. If ESP has moved away from trends in general ELT, it has always retained its emphasis on practical outcomes. Jadi disebut practical outcomes karena langsung kepada konteksnya ya. Bagaimana biasanya riset-riset itu terkait dengan need analysis, lalu bagaimana mengajarkan ESP itu. Remain with need analysis, text analysis, preparing learners to communicate effectively in the task prescribed by their study or work situations. Jadi membuat need analysis, text analysis itu tujuannya adalah menyiapkan bahan untuk mengajar siswa yang berada di disiplin ilmu yang berbeda sehingga nanti skill atau kemampuan yang diajarkan itu akan terpakai di work situations. Oke. Ini bit history of ESP. Jadi mulai ramai digunakan itu sejak 1960. Masih ingat ya history pengajaran di TEFL dulu sudah pernah saya sampaikan.
masih ingat transisi pengajaran bahasa Inggris itu? Sejarahnya? Ada yang masih ingat? Sejarahnya dulu masih grammar awal-awal dulu, Anda masih ingat ya, masih grammar method. Di SD dulu saya diminta untuk menerjemahkan kata per kata begitu ya. Jadi cara pengajarannya masih begitu. Lalu kemudian shift ke direct method, kemudian shift lagi ke CLT. Yang paling populer sekarang CLT. Dulu grammar method karena terimbas ke cara pembelajaran bahasa Latin. Jadi bahasa Latin itu lebih fokus pada vocab. Ternyata bahasa itu tidak hanya menguasai vocab, tapi lebih pada penggunaannya. Fenomena yang nyata adalah ketika misalkan di kelas ya ditanya misalkan, "Hi, good morning everyone. How are you today?" "I'm fine, thank you." And you, jadi jawaban kita dulu itu seragam begitu. Jadi seakan-akan bahasa itu statis begitu, tidak dinamis, sehingga pembelajaran bahasa itu shifted dari grammar method yang mana asumsinya menguasai bahasa itu hanya tataran vocabulary dan expressions, tapi ternyata tidak, shift kepada CLT, Communicative Language Teaching. Lalu sejak CLT itulah kemudian ISP masuk. Ternyata yang dibutuhkan tidak hanya General English, ternyata lebih dibutuhkan untuk beberapa profesi misalkan, sehingga ISP itu muncul. Nah, ini sejak 1960 ISP has become a vital and innovative activity within the TEFL and TESOL. What is TEFL and TESOL? So teaching English as foreign language and teaching English as second language. Second language ya, beda ya. Foreign language. Di mana kira-kira bahasa Inggris sebagai foreign language itu di negara mana? Mostly in Asia. Iya. Asia ya. Expanding circle. Extending circle. Wah, ini teorinya Kachru ya. Siapa tadi yang bilang? Ada inner circle. Siapa? Inner, outer. Perbaiki, Ma'am. Inner, outer, and then extending circle ya. Itu teori yang dipopulerkan oleh Kachru 1908 berapa begitu. Ada definisi itu ya. Jadi membagi kelas penggunaan bahasa Inggris itu menjadi 3 area itu. Oke. TESOL second language ya. Second language seperti di mana kalau second language? Di Commonwealth countries such as Malaysia, India, Singapura, Commonwealth. Commonwealth ya, jajahan Inggris biasanya begitu. So in early years, ESP was dominated by English for academic purpose, and EOP plays an important but small role. Tidak begitu populer ya kalau AOP, English for occupation purpose. Lalu in recent years, international business has huge growth. Ternyata lebih banyak memang digunakan pada sektor area bisnis gitu. ESP activity used to be closely associated with projects led and staffed by expatriate British, North American, Kuwait, and Saudi Arabia. Ini Arabia ya, bukan Arabic. Jadi memang ditujukannya untuk profesional, biasanya memang banyak kelas-kelas ISP itu diambil oleh ekspatriat. Kenapa ekspatriat? Karena mereka butuh untuk bisnis itu ya, untuk urusan bisnis, sehingga ekspatriat itu siapa sih? Who are the expatriates? Apa ekspatriat? Biasanya dubes. Yang tinggal sementara gitu. Bisa duta besar gitu ya. Karena mereka butuh berkomunikasi secara profesional dengan kolega, dengan teman sejawat, maka diambil biasanya oleh para ekspatriat itu. Kalau Anda tahu di Saudi itu banyak sekali orang Barat
ada satu universitas ya, King Abdul Aziz University, KAUST, KAUST. Apa ya singkatannya, King Abdul Aziz atau King Abdullah ya, University Science and Technology, itu membolehkan non-muslim untuk belajar di universitas itu, sehingga banyak sekali orang memfasilitasi memang orang barat ya datang ke Saudi. Salah satunya karena urusannya Saudi itu banyak minyak ya, sehingga bukan Saudi aja tapi Middle East, sehingga diburu oleh orang barat. Jadi ada artikel itu menuliskan tentang bagaimana orang barat itu tertarik dengan oil ya, karena oil kan jadi incaran banyak negara. Karena Saudi punya itu, sehingga banyak sekali program-program bahasa Inggris yang diambil oleh ekspatriat itu. Itu contohnya. Lalu local teachers play relatively small roles in such a project. Sehingga masih ingat ya diskusi kita di TEFL in Context dulu, perdebatan isu tentang NNE, non-native English teachers dan native English teachers. Oke, kalau dalam konteks ini mungkin native English teachers itu preferred. Non-native speakers argued ESP work was too difficult. Why do you think ESP work was too difficult? Why do you think? Can you please analyze why do you think ESP work is too difficult? We had this discussion previously, I think. Still in TEFL in Context. Kenapa dianggap ESP, kalau mengajar ESP itu load-nya banyak? Kenapa kira-kira? Karena apa? Can you please analyze? Oh, baik. Mungkin Silakan Mbak Tari. mungkin karena nggak sesuai sama real situation-nya mungkin, Mem. Karena kan nggak terbiasa menggunakan English as a first language-nya gitu. Bisa jadi. Thank you. Iya. Ada yang lain? Native speakers argued ESP work was too difficult. Mungkin non-native speakers kan maksudnya bukan asli penutur asli, maksudnya dia bukan asli native gitu kan. Terus tadi kan ESP itu untuk spesifik works gitu. Jadi mungkin kayak dia nggak terlalu master di situ, jadi berpendapat bahwa ESP work ini susah gitu. Gitu sih, Ma'am. Thank you, Rifka. Ada yang lain? Banyaknya istilah-istilah tertentu, Mem, dalam specific purposes-nya. Betul. Ada lagi, satu lagi mungkin? Kenapa kira-kira? Betul tadi yang disampaikan teman-teman, sampaikan Mbak Nurbaiti, Mbak Rifka, sama Mbak Tari ya. Yusril, you want to say something? Mungkin kalau mengajar di SP itu lebih ini sih, masih perlu si guru itu perlu penelitian lebih lanjut untuk mendalami apa sih kebutuhan mereka gitu di dunia kerja gitu, Mem. Oke, betul. Oke. Betul, itu di antara yang membuat ESP itu dianggap sulit untuk non-native English teachers, itu diantaranya itu tadi ya. Coba Anda bayangkan ya, it is my own experience ketika mengajar di Language Center. So I graduated from ILET in 2012, and then I taught ESP since 2013. 2013 saya masuk di LC. Itu mengajar field yang tidak saya kuasai, misalkan. Ada yang nggak suka matematika sama dengan saya mungkin di sini. So you are assigned to teach ESP in mathematics department, misalkan begitu. So it was challenging karena beberapa faktor ya. It is not my field, pertama. Second, I don't have any interest gitu. Kecuali kalau misalkan saya di assign untuk mengajar di FISIP, misalkan saya punya ketertarikan membahas isu politik atau di komunikasi karena saya punya background jurnalistik misalkan, atau teman-teman suka
suka psikologi misalkan begitu. Even though you are not a specialist in that field, you can still learn, gitu ya. Mungkin itu challenge yang pertama, because let's say we are only the expert on the language, not the content. Ya, karena kita ahlinya, katakanlah kita ahli bahasa Inggris gitu ya. Kita ahli hanya di bagian bahasanya tapi tidak pada konten begitu. So that's the challenge. Jadi sebelum mengajar itu preparationnya sungguh luar biasa begitu. Oke, itu salah satu challenge-nya. Mungkin kenapa dikatakan too difficult. Ada juga aspek lain seperti dikatakan Mas Yusril tadi tentang need analysis. Mungkin perlu memang basisnya menyelenggarakan program ISP adalah need analysis, sehingga tahu apa tiga aspek need analysis, masih ingat? Masih, Mem. Apa, Mbak Tari? Yang lacks, want, sama necessities itu. Betul. Lacks, wants, necessities begitu. Kadang banyak jurnal juga yang membahas tentang wants-nya tidak sama dengan necessities-nya. Apa yang mereka mau tidak sesuai dengan apa yang diperlukan nanti saat dunia kerja misalkan. Misalkan di awal kelas saya tanya, what do you want to learn in this course? Misalkan. All silence gitu. semuanya diam. Yang ditanya nggak tahu, pengen belajar apa tuh nggak tahu. Hanya sekedar menggugurkan mata kuliah misalkan begitu. Tidak tahu wants-nya apa sih? Kamu belajar ISP apa wants Anda? Tidak tahu. Okay. However, local teachers' knowledge of their situations as well as their familiarity with their students' motivation and learning styles give them a potential advantage over native speaker expatriate teachers. Walaupun bagaimanapun, local teachers itu lebih menguntungkan dalam beberapa aspek, misalkan tahu kondisi siswa dan tahu situasi dan juga tahu motivasi, tahu learning style juga daripada native teacher. Sudah kita bahas juga, kalau Anda diminta memilih, misalkan suruh belajar bahasa Inggris, prefer native teachers atau non-native teachers? Non-native. Non-native ya. Non-native karena karena mungkin background-nya sama ya, Mem. Jadi apa yang mungkin kita rasakan as a student itu gurunya paham gitu. Betul. Jadi itu tadi ya. Ini keuntungannya kalau punya non-native teachers, karena tahu situasi siswanya, learning style-nya juga memahami. Itu perdebatan isu juga kalau Anda mengangkat tentang non-native dan native teachers, native versus non-native teachers, students perceptions on gitu bisa. Itu bisa jadi, Anda kan sudah mulai mengumpulkan kan ya, ini sudah semester berapa, sudah mulai mengumpulkan topik-topik riset yang akan disubmit untuk mendapatkan dosen pembimbing misalkan. Aduh, sudah bacanya udah harus luas. Okay, LSP itu language for specific purpose, has focus on teaching of language such as French or German for specific purpose, which is very similar to those used in ESP. However, place much greater emphasis on the learning of vocabulary. LSP itu juga program, tapi titik tekannya lebih pada vocab. Kalau ESP kan lebih ke konten, vocabnya juga lebih ke konten. What is ESP? It is an approach, not a product. Ini hanya sekedar pendekatan saja. It doesn't involve particular kind of language, teaching material or methodology. Tidak ada method spesifik untuk ESP, sama dengan general English, tapi kontennya saja. Fondasi dari ESP adalah pertanyaan ini. Why does this learner need to learn a foreign language? Kenapa sih seseorang, orang asing ini kenapa? Orang asing maksudnya kita ya, bahasa Inggris untuk non-native speaker begitu. Kenapa perlu belajar bahasa Inggris? Oh, ternyata untuk pekerjaan, misalnya gitu. The answer related to the learners, the language required, and learning context. Ini need analysis ya. Needs defined by the reason the students are learning English, which vary from study purpose. Needs itu berbeda dengan tujuan pembelajaran. Oke. Ini goal directed. Goalnya apa? Lalu develop from need analysis,
silabusnya dikembangkan, basisnya adalah need analysis. Masih ingat ya? Saya dulu kalau tidak salah ingat pernah juga mempresentasikan tentang silabus. Macam-macam silabus di ISP bagaimana? Silabusnya ada functional. Functional itu apa? Misalkan seperti situational, berdasarkan situasi, misalkan di bandara, di hotel. Jadi bunyi silabusnya nanti begitu. Meeting 1 adalah percakapan di bandara. Meeting 2 percakapan di hotel. Meeting 3 percakapan di mana? Di meeting room, misalkan begitu. Kan konteks, jadi diberi konteks ISP itu, makanya dia dibuat spesifik karena bahasa yang digunakan itu berdasarkan dengan silabus yang dikembangkan. Atau apakah functional itu lebih kepada expressions ya, certain expressions, atau topic based berarti misalkan agriculture, misalkan apa, cara cultivations misalnya begitu ya, itu topic based. Lalu courses with a limited time period which objectives have to be achieved. Ada batasannya ya. Taught to adults in homogeneous class in terms of the work or specialist studies. Biasanya memang ISP itu digunakannya untuk adult learners, jadi bukan untuk kindergarten students atau di bawahnya. Tapi bisa juga konsep ISP itu digunakan untuk anak-anak. Misalkan yang saya lakukan adalah di Islamic School saya mengintegrasikan Islamic values to bahasa Inggris ya, integrating English to Islamic values. Jadi bisa untuk anak-anak misalkan rukun Islam misalnya begitu. Itu konsepnya kan konsep ISP. Jadi mengintegrasikan pembelajaran bahasa dengan konten. Oke. Lalu ISP karakteristik ini buku populer. Jadi kalau Anda meneliti tentang ISP bisa merujuk ke Dudley Evans sama Joe St. John 98 ini. Kalau Anda baca jurnal-jurnal terkait dengan ISP, rujukannya biasanya sih ini. Absolute karakteristik ini jam berapa? 9. Oke. Absolute karakteristik designed to meet specific needs of the learners, makes use of the underlying methodology and activities of the served disciplines, centered on the language, seperti grammar, lexis, register, skills, discourse, and genre. Ini variabelnya may be related to or designed for specific discipline, may use in a specific teaching situations, a different methodology from that of general English. Seperti saya juga dulu pernah menggunakan TBLT. Sudah ya, saya presentasikan TBLT untuk ISP. Begitu bisa juga. Likely to be designed for adult learners. Tertiary level institution. Apa tertiary itu? Tertiary level institutions. Tersier, tingkatan tersier. Apa itu? Tertiary. Higher education. Betul. Tertiary, kalau ada kata tertiary level institution itu berarti perguruan tinggi. Kita punya primary, setelah primary apa? Secondary. Secondary itu termasuk di dalamnya adalah sekolah menengah. Jadi menengah pertama, menengah atas. Secondary itu SMP, SMA ya. Primary SD, secondary, and then tertiary. Dari kata third itu loh, 3. Second, third. Jadi, kalau dibahasakan selain higher education, kita punya tertiary level institution, itu terminologi yang lain. Professional work situations be used for secondary school learners. Biasanya digunakannya di adult learners. Kalau Anda amati di universitas-universitas itu punya lembaga bahasa. Nah, lembaga bahasa biasanya mereka punya program namanya ISP, yaitu mengintegrasikan bahasa Inggris ke dalam subject field yang berbeda-beda. Jadi kayak di UIN itu juga belajarnya dari UMM. Jadi UMM itu termasuk pionir untuk pembelajaran ISP di universitas. Jadi Pak Mas Duki mau adakan ini seminar nasional untuk lembaga bahasa di Indonesia. Dan UMM itu termasuk pioneer begitu. Oke.
General design for intermediate or advanced students ya, karena memang untuk adult learners. Asumsinya adult learners itu sudah punya basic vocabulary. Jadi sudah punya dasar belajar bahasa Inggrisnya sehingga waktu di universitas itu bisa langsung masuk ke konten. Tapi faktanya mengajar di beberapa prodi di UMM ini masih juga mahasiswanya masih levelnya berbeda-beda, bervariasi sehingga untuk masuk ke konten itu juga agak sulit juga karena ada beberapa mahasiswa yang memang masih basic bahasa Inggrisnya. Harusnya kalau sudah adult learners itu asumsinya sudah punya levelnya mungkin intermediate ya, sehingga bisa langsung masuk ke konten. Oke, ini bagannya classifications of ESP by experience. ESP EGP itu general purpose I think. Ini occupational EOP, lalu academic. Bisa kalau occupation bisa digunakan untuk pre-experience, simultaneous atau in-service, post-experience. Academic bisa discipline based atau school subject. School subject saya juga membuat buku untuk anak SD itu karena SD kan kurikulumnya tematik ya. Jadi satu buku itu tidak bahasa Inggris sendiri, kemudian matematika sendiri, begitu tidak, tapi diintegrasikan dalam satu buku paketnya itu berbagai macam mata pelajaran. Jadi itu pakai tematik. Nah, tematik itu kan bisa dikonsepkan seperti ESP. Oke. Ini untuk EAP dan ESP. Ini EST ada yang untuk akademik biasanya digunakan untuk English for Science and Technology, Medicine, Legal Purpose. Legal itu apa? Legal. Hukum. Oke, betul. Lalu Management, Finance, and Economics. Oke, itu biasanya lebih sering digunakan. Ini berdasarkan lagi-lagi si Dudley and Evans. Ini ya definisi breakdown-nya lagi dari ESP. Oke, the origin and development of ESP bisa berdasarkan register. Udah belajar ya di sosiolinguistik tentang register? Apa register itu? Belajar linguistik, sosiolinguistik ya kalau nggak salah mata kuliahnya. Jargon, register, slang. Belajar itu nggak? Ada, Mem. Iya, ada. Kalau register apa? Ingat? Lupa Mem, itu udah di semester berapa sosiolinguistik. Register ada masih ingat? Register itu adalah bahasa-bahasa tertentu yang digunakan untuk sesama orang, sesama profesi. Misalkan, ada di ruang operasi, dokter sama susternya misalkan. Terus di depannya ada pasien, mau misalkan melakukan tindakan bedah misalkan, kan nggak mungkin langsung, gunting mana gunting, kan nggak gitu. Itu dinamakan register. Jadi ada bahasa khusus yang digunakan antara dokter dan si susternya. Sus, tolong dong gunting. Nanti si pasiennya langsung, gunting gitu. Berarti itu dinamakan register. Terus di profesi lain juga harusnya ada. Misalkan sesama sopir angkot, misalkan kan ada register yang ada teman-teman di komunikasi biasanya gitu. Register yang digunakan sesama sopir angkot misalkan apa ya, nggak tahu siapa yang biasa naik angkot atau public transportation, mungkin ada terminologi khusus antara si sopir dan kernetnya misalkan begitu ya, itu disebut register. Sebentar, sentence level, jadi discourse-nya ya, discourse itu wacana, lalu target situation analysis terkait dengan fungsinya untuk apa tadi, learner skill and strategies, lalu learning centered approach. Ini adalah including social requirement for foreign language knowledge and skills. Oke.
ini terkait harus spesifik seperti apa sih? Asumsikan di sini adalah general English. Ini ke sini lebih spesifik. Kalau general English ya posisi 1 adalah English for beginners. Kedua adalah intermediate to advanced EGP course with focus on particular skill, misalkan reading, speaking, listening, writing begitu. Lalu posisi 3 adalah courses based on common core language and skills not related to specific discipline. Ini masih general ya, jadi tidak ada ya general English. Lalu posisi 4, course for broad disciplinary or professional areas, for example, report writing for scientists and engineers, medical English, legal English, negotiation, meeting skills for business people. Lalu yang lebih spesifik lagi adalah an academic support course related to particular academic course. One-to-one work with business people. Jadi ada continuum of ELT course types, ada general and specific. Keuntungannya apa? Focus on learner's need, it wastes no time, jadi langsung tidak perlu belajar yang general English, tapi langsung spesifik. Relevant to the learners, successful in imparting learning, most cost effective than general English, karena langsung directed, langsung belajar apa begitu sesuai dengan kebutuhan kerjanya, jadi it is considered more cost effective. Lebih affordable daripada general English. Kalau general English banyak sekali komponennya ya. Oke, itu dulu terkait ISP. Ada yang ingin didiskusikan? Anything you would like to discuss? Basically paham ya, jadi nanti teman-teman sudah dibekali materi ISP. Nanti harapannya kalau sudah lulus atau misalkan mau mengajar di lembaga bahasa, welcome, jadi Anda sudah tahu basisnya ya, harus bagaimana mengajar ISP. Oke, no more questions, tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, teman-teman bisa you can come into post activity. Di situ ada contoh worksheet. Sebentar saya share screen juga ya. Contoh worksheet yang bisa Anda amati. Anda tidak harus mengerjakan apapun. Kalau mau dikerjakan boleh sekedar melihat saja model worksheet atau LKPD untuk ISP. Sebentar saya share screen mana ya? Home. Sebentar, kindly wait. Ada English for mechanical engineering. Oke. Auto mechanic tools. Sudah misalkan Anda ya, diminta untuk mengidentifikasi vocabulary dari ini, kira-kira tahu semua apa enggak? Atau hanya beberapa aja? Enggak tahu. Yang Anda tahu apa dari gambar ini? The English term for these tools. Yang mana yang Anda tahu? Screwdriver, nail, saw, Hammer. hammer. Yang paling tahu paling hammer, nail, screwdrivers. Screwdrivers apa? Obeng. Obeng. Terus apa lagi? Nih, ini toolbox ternyata. Toolbox. Oke. Nah, ini contoh-contoh aktivitas yang bisa dikembangkan. Misalkan Anda harus mengajar atau harus membuat LKPD untuk jurusan mesin. Yang bisa Anda gunakan misalkan begini. Match the pictures with the captions. Ini memilih vocabulary lalu dilebihkan satu ya. There is one extra word. Dilebihkan satu. Lalu ini reading activity. Nah. Oke. Ini crossword. Crossword itu berarti vocabulary ya. Ini definisinya. Lalu diminta mencari katanya kira-kira apa terminologi yang cocok.
Oke, di sini di website ini kalau teman-teman mau lihat di live worksheet, nanti cari aja kata kuncinya ESP begitu, akan ada banyak contoh LKPD atau worksheet untuk berbagai jurusan. Di LMS tadi saya attach 2 saja, kalau teman-teman mau explore lebih lagi boleh di website yang tadi. Yang kedua adalah untuk English for Agriculture. Nah ini ya, before you read the passage, talk about these questions. Jadi ada pre-readingnya. When did farming first begin in your country? Mungkin kita sudah nggak familiar ya. Ada yang tahu kapan masa panen itu dilakukan kapan? Tentunya nggak di musim hujan ya. Kalau di musim hujan berarti rusak semua nanti tanamannya. What did farmers first grow in your country? Ada yang masih kerabatnya atau keluarganya yang punya sawah misalkan gitu? Nggak ada. Oke. Atau juragan sawah. The development of agriculture. Ini teks dulu, kemudian diberi aktivitas terkait dengan ini. Read the textbook passage, then mark the following statement as true or false. Aktivitasnya berupa true or false. Jadi nanti Anda juga akan membuat LKPD atau worksheet terkait dengan ESP. Jadi ini nanti yang akan Anda kerjakan. Sekarang Anda mengamati dulu. Misalkan Anda membuat aktivitas untuk skill reading, berarti aktivitasnya seperti ini. Vocabulary. Vocabulary biasanya matching ya. Kalau ini true false, ini matching. Kalau ini apa? Read the sentence pair. Choose where the word best fit the blanks. Water supply atau irrigations. Oke, dipilih salah satu begitu. Ini main-main vocabulary. Kalau yang sulit, kalau kita membuat buku itu kita nggak punya listening ya, karena listening itu terkait dengan audio, jadi kadang biasanya buku itu nggak punya listening. Kalau ada, that's good. Karena prosesnya harus recording dan sebagainya itu. Ini untuk listening. Speakingnya with a partner, act out the roles below based on task 7, then switch roles. Use language such as excuse me, how did early farmers they connected gitu. Ini dikasih apa namanya prompt ya, dikasih prompt. Student A harus ngapain nih? You are a student learning about early agriculture. Ask student B about water supply. Ini contoh-contoh aktivitas ketika Anda mengembangkan bahan ajar untuk ESP. Sedangkan untuk writing, melengkapi ini yang penting dia misalnya kompetensinya adalah menulis simple sentence misalkan. Boleh. Jadi membuat write a simple sentence about this topic. Tapi topiknya berbeda. Jadi basically sama dengan general English. Ketika Anda membuat aktivitas untuk general English kan Anda write a simple sentence using the following topics. Topik A apa atau jumble word misalkan begitu juga bisa. Jadi diarahkan kepada konteksnya. Konteksnya apa? Bisa situasi, bisa topiknya yang berbeda. Gitu ya. Oke. Tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Oke, sudah jam 9:19. Saya minta untuk merefleksikan apa yang kita lakukan di kelas hari ini. Silakan. Ada 1-2 mahasiswa mungkin. Refleksi. Refleksi itu apa? Basically, what do you learn from today's class? Gitu. Shall I point you? Vina Muzakir, are you there? Vina. Vina, are you there? Nanda Santin. Sampai saya nggak tahu loh kalau yang off cam itu yang mana anaknya ini. Nanda, are you there? Tidak ada respons. Adis.
Tidak ada respon juga, hey, are you there? Atau ini dinyalakan terus lalu ditinggal gitu ya, ditinggal nyuci atau ditinggal main, ayo. Safitri Apriliani. Oh my gosh. Sabar, sabar bulan puasa gitu ya. Amala Baidillah. Yes, ma'am. What did you learn from today's class? About the benefit of ESP for this for the profession Profession atau provinsi? profession, ma'am. Oke, terus? This is useful for all students, and this is important for the implementation in our real work in our future. Is that all? Yes, ma'am. Thank you, Amala. So you are there. Dea, hi Dea. Saya baru kali ini tahu Dea. Dea, what can you reflect from today's class? Dea Fauzia Armanda. Oke, silakan. 11-12 sama Amala sih, Mem. What is that? You can construct the your own sentence. Okay, so we can know about the benefit from the ESP about for our future profession. Itu aja? Yeah, yes, ma'am. Right, very short. Ontang Buana. Yes, ma'am. Yes, please. Your reflection. Yes. Today I learned about English for specific purpose, and yeah, it is about English for specific context, and there is also ESP test. It is based on our needs for specific situation in real working situation. Sudah itu, Ontang. Ini yang pakai nama reconnecting itu siapa? Itu dibuat itu kan? Siapa itu? Oh, langsung hilang dia. Disebut langsung hilang. Oke, semoga paham ya teman-teman. Walaupun off cam, itu ada penelitian kemarin ibu siapa yang sharing dari psikologi. Anak-anak sekarang kok diajak diskusi kok nggak suka gitu, dipanggil di Zoom. Nggak connect begitu. Tapi kalau disuruh menulis misalkan di post activity, Anda mengerjakan. Tapi kalau diminta untuk speak up, berdiskusi gitu agak sulit begitu. Saya memverifikasi benar apa enggak ini berarti. Oke, semoga apa yang disampaikan dipahami ya. Ada satu aktivitas terakhir, masing-masing harus menuliskan refleksinya di post activity. Okay, thank you very much everyone for your active participation. See you next week inshallah on Friday ya, on Friday inshallah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Thank you, ma'am.